sini ada sebuah pinset untuk menyelipkan kacang hijau, dan di sini ada air yang akan menyiram tanaman yang akan kita praktekkan setiap hari. Baiklah, ini kita akan menyelipkan tanaman kacang hijau yang sudah direndam selama 1 malam, dan kita akan melihat hasil perkembangan dari tumbuhan kacang hijau sampai beberapa hari ke depan.
Ini hasil pengamatan pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau di hari ketiga. Tampak dengan jelas tumbuhan kacang hijau bertambah panjang dan mengeluarkan daun. Terbuka. Dan dapat kita lihat bahwa perkembangannya semakin meningkat atau semakin pesat, yaitu terlihat dari daun yang sudah bermekaran, dan di sini juga terlihat akar yang tumbuh semakin memanjang dan batang pohon semakin meninggi. Hijau. Inilah hasil pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan kacang hijau yang semakin hari dapat kita lihat perkembangannya terlihat jelas, batang semakin meninggi dan daun semakin melebar.
Sedangkan yang ini adalah mahkota bunga. Sedangkan yang ini tangkai putik. Terus yang bagian ujung ini adalah kepala putik. Ini kepala putik, bagian ini tangkai benang sari. Sedangkan ini serbuk benang sari. Yang ada warna kuning ini serbuk benang sari. Sedangkan yang di sini benang sari. Oke, benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina pada bunga. Di sini saya akan membelah bagian di dalamnya menggunakan silet dengan berhati-hati, sangat berhati-hati. Baik. Yang kuning ini, yang di dalam ini adalah namanya bakal buah. Yang ini bakal buah. Sedangkan di bawah yang ini, bawah bakal buah ini adalah dasar buah. Itu adalah praktikum IPA yang sudah kami laksanakan mengenai bagian-bagian dari bunga kembang sepatu. Terima kasih. Nama saya Hendrikus dengan NIM 85807192. Di sini saya akan melakukan tugas praktik IPA yaitu tentang perkembangan vegetatif alami. Adapun alat gambar yang saya gunakan pertama adalah alat tulis, dua buku tulis dan dua lembar pengamatan, cangkul kecil, dan juga alam yang ada di sekitar. Vegetatif yang pertama adalah pohon bambu. Di atas permukaan. Tunas bambu juga dapat tumbuh dari batang bambu. Vegetatif yang kedua adalah pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak secara vegetatif alami dengan cara tunas dari rimpang akar. Tunas tumbuh dari ketiak yang berada di dalam tanah, tidak jauh dari akar pohon pisang induknya. Tunas tumbuh dan berkembang menjadi tanaman pisang dewasa. Setelah tunas tumbuh dewasa, tanaman pisang akan mengeluarkan jantung pisang. Pada jantung pisang akan mulai muncul sisir-sisir buah pisang satu persatu. Pada akhirnya nanti akan membentuk menjadi tandan. Vegetatif yang ketiga adalah kunyit. Kunyit berkembang biak secara vegetatif alami dengan cara rimpang atau akar tinggal. Rimpang adalah batang bawah tanah yang tebal dan dikelilingi pangkal daun tua. Rimpang tumbuh secara horizontal. Pada batang rimpang akan tumbuh tunas dan akar baru. Tunas tumbuhan baru tumbuh dari ketiak sisik setiap buku akar tinggal. Vegetatif yang keempat adalah rumput teki. Rumput teki berkembang biak secara vegetatif alami dengan cara geragi atau stolon. Geragih adalah perpanjangan batang utama yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya akan tumbuh bakal tumbuhan baru. Sotolan adalah cabang horizontal yang tumbuh di permukaan tanah dan akarnya bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Vegetatif yang kelima adalah singkong. Singkong berkembang biak secara alami melalui umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang atau akar yang mengembang dalam tanah. Umbi singkong berbentuk dari akar yang berubah bentuk dan fungsinya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Daging umbi singkong mengandung pati. Nah, itu tadi adalah beberapa tanaman yang melakukan perkembangbiakan secara vegetatif alami. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi melalui tunas, rimpang, lapis, batang, dan tunas adventif.